Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan salam olahraga. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M dan disiplin pola olahraga yang teratur, disiplin pola makan yang teratur dengan 4 sehat 5 sempurna, dan disiplin pola tidur yang teratur, dimulai tidur dari pukul 9 malam sampai dengan jam setengah 5 subuh. Sebelumnya kita pernah bertemu di kegiatan MPLS. Nah, sekarang kita bertemu di pembelajaran. Mapel yang kita akan pelajari di sini adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu di kelas 7 semester yang pertama tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi sebelum ke inti materi, Bapak ingin menjabarkan di sini adalah hakikat pendidikan jasmani. Sekarang kita mulai. Nah, di sini ada definisi penjas menurut beberapa ahli. Jadi sebelum ke materi yang akan kita pelajari di PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata penjas ya, karena penjas ini adalah mata pelajaran yang sangat digemari oleh peserta didik. Nah, di sini menurut para ahli, pendidikan jasmani itu ada suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, kesegaran jasmani, kemampuan, keterampilan, kecerdasan, dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Ini menurut Abdul Ghafur ya, 1883 halaman 8 sampai 9. Terus di sini menurut Dever dan Fangraji tahun 1189 halaman 1, pendidikan jasmani itu adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi terutama melalui pengalaman gerak untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap anak. Ya. Terus kita lanjut lagi di sini menurut CDC, yaitu Tisman dan Pet dan Trost ya. Sini pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Terus di sini menurut Wawan S. Suherman ya, ini juga para ahli dari negara kita, yaitu tahun 2004 halaman 23, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalau ini secara keseluruhannya,
Ya, jadi suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif dan sikap sportif, kecerdasan emosi. Ya. Nah, jadi dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan ya bahwa pendidikan jasmani itu adalah bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang disusun secara sistematis melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani, mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik melalui aktivitas jasmani peserta didik. Ya, nah itu pengertian dari pendidikan jasmani. Ya. Terus di sini ciri-ciri pendidikan jasmani. Ya. Di sini ciri-cirinya seperti apa? Ya. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan atau sekolah. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi dan aturan baku penjas mengajarkan unit-unit gerak. Nah, ini ciri-ciri penjas ya, yaitu yang dilembagakan atau di sekolah. Terus lanjut lagi ya. Yang keenam, tujuan penjas digolongkan dalam 3 ranah. Dalam 3 golongan. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan, atau menyebutnya adalah intelektual. Yang kedua, ranah afektif. Di sini perasaan atau emosi atau sikap. Dan yang ketiga di sini adalah ranah psikomotor, yaitu keterampilan gerak. Ya. Lanjut lagi, di sini ranah kognitif. Ya. Di sini ada untuk mengetahui makna sikap tubuh yang baik. Ya, di sini ada 4 ya, mengetahui fungsi tubuh yang baik, memahami makna dan pentingnya kebugaran jasmani, memahami peraturan, strategi dan nilai-nilai jasmani, mengetahui pentingnya pola hidup sehat dan seterusnya. Di sini ranah afektif. Nah, di sini ranah afektif ini adalah berkeinginan untuk sehat. Ya. Menghargai nilai sportivitas, kejujuran, disiplin dan kerjasama. Yang kedua, memelihara hubungan yang sehat dalam kelompok dan menghargai hak-hak orang lain. Ya. Lanjut lagi ke ranah psikomotorik atau gerak keterampilan. Di sini yang pertama, memiliki kemampuan keterampilan dasar seperti lari, lompat, lempar, angkat dalam aktivitas jasmani yang baik. Kedua, memiliki kesegaran jasmani yang baik. Dan yang ketiga, menguasai cabang olahraga. Ya, menguasai cabang olahraga yang mungkin cabang olahraga yang diminati. Ya, seperti itu. Misalkan ada yang menguasai cabang olahraga voli, futsal, basket dan sebagainya. Seperti itu. Terus, nah, dari uraian di atas, maka dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai macam keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi, permainan olahraga, internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sportivitas, kejujuran, kerjasama, serta pembiasaan hidup sehat. Ya. Nah, yang terakhir di sini perbedaan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Ya. Di sini pendidikan jasmani pemahaman gerak, pendidikan olahraga adalah prestasi. Kedua,
pendidikan jasmani berpacu pada satuan kurikulum pendidikan atau sekolah. Kalau pendidikan olahraga bebas, ya. Jadi tidak mengacu pada kurikulum pendidikan. Ya, biasanya kalau pendidikan olahraga itu seperti privat, ya, atau kalau dalam sepak bola adalah SSB, sekolah sepak bola, ya, seperti itu dan lain sebagainya. Terus pendidikan jasmani subjeknya pelajar. Kalau pendidikan olahraga subjeknya kepada atlet, ya. Nah, untuk pendidikan jasmani di sini berfokus pada anak atau kalian sebagai peserta didik, ya. Untuk pendidikan olahraga berfokus pada teknik dan strategi, ya. Terus pendidikan jasmani pribadi anak seluruhnya. Jadi semua anak yang mengikuti pendidikan jasmani itu melaksanakan kegiatan pendidikan jasmani, dan pendidikan olahraga itu adalah kinerja motorik. Dalam artian di sini adalah kinerja daripada gerak, ya. Terus pendidikan jasmani di sini gerak kehidupan sehari-hari, ya. Semisal ada jalan, lari, lompat, lempar dan sebagainya, ya. Di sini pendidikan olahraga ini adalah gerak fungsional cabang, ya. Dalam artian gerak fungsional cabang ini gerak yang domain dalam setiap cabang olahraga. Misalkan untuk sepak bola di sini banyak geraknya adalah gerak kaki. Kalau voli pasti gerakannya gerakan tangan, ya, dan lain sebagainya. Di sini untuk pendidikan jasmani perhatian ekstra pada anak lamban, ya. Jadi anak yang lamban itu diperhatikan seekstra mungkin supaya lambat laun anak tersebut bisa melakukan aktivitas kegiatan pendidikan jasmani. Kalau dalam pendidikan olahraga itu ditinggalkan, ya. Jadi anak tidak ada perkembangan atau lamban, otomatis ditinggalkan, ya. Nah, pendidikan jasmani di sini tidak mesti bertanding. Nah, untuk pendidikan olahraga selalu bertanding, ya. Terus yang terakhir, pendidikan jasmani di sini sifatnya wajib. Wajib semua mengikuti. Tapi kalau pendidikan olahraga itu bebas, ya. Nah, jadi kalian melakukan pendidikan jasmani di sekolah, terutama di kelas 7 ini. Jadi kalian bukan dituntut untuk menjadi atlet, ya. Jadi tidak ada yang namanya, "Pak, saya tidak bisa. Pak, saya seperti ini." Silakan kalian lakukan kegiatan pembelajaran jasmani di sekolah dengan baik, ya. Jadi kalian bukan dituntut untuk menjadi atlet, bukan, ya. Nah, kalian sekarang di kelas 7, ya. Kalau di sekolah dasar mungkin kalian sudah mengenal. Itu adalah pengenalan dalam bentuk-bentuk permainan aktivitas olahraga. Nah, kalau di SMP kelas 7 ini kalian untuk cenderung lebih dikembangkan dalam kegiatan aktivitas olahraga yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu pengertian dari hakikat pendidikan jasmani, ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang meneruskan generasi yang lebih baik, terutama meneruskan generasi olahraga
penerus olahraga yang baik dan bisa mengharumkan nama negara kita. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.